Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, di bawah satu perikop tentang menasihati sesama saudara. Demikianlah firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 3 bagian perikop sebelumnya, yaitu di dalam Matius pasal 18 ini, Tuhan mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati di dalam kehidupan setiap orang percaya. Hal ini dapat dilihat melalui perumpamaan tentang domba yang hilang, di mana seorang gembala yang baik akan mencari domba tersebut hingga didapatkan kembali. Dalam konteks inilah, Yesus mengajarkan tentang proses pemulihan saudara yang melakukan dosa. Ada hubungan penting antara saudara yang berbuat dosa dalam perikop ini dengan domba yang sesat, yaitu di ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-13. Sama seperti ada sukacita di saat ditemukannya kembali domba yang hilang itu, maka akan ada sukacita juga pada saudara yang mau mendengarkan nasihat saudaranya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses dalam teks ini, yaitu Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20, harus kita pahami di dalam terang kedua perumpamaan tersebut sebagai bagian dari rancangan Allah untuk memulihkan dan bukan untuk menghakimi. Saat proses berjalan, tujuan itu yaitu melalui saksi dan berpuncak pada di hadapan majelis harus tetap dilakukan. Bahkan jika proses itu pun tidak selalu tercermin di dalam hasil akhir. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita diajarkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini bahwa yang pertama, mengoreksi orang lain ketika mereka melakukan kesalahan adalah sesuatu yang tidak mudah. Namun hal itu harus dilakukan demi kebaikan orang tersebut dengan selalu mengedepankan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan,
aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang kedua, firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ketika ada saudara yang melakukan dosa. Oleh sebab itu, hal ini harus dilakukan dengan penuh kasih dan kehati-hatian. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan melalui firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengedepankan pengampunan dan kasih kepada saudara-saudara kami yang melakukan dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua dan juga Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkati mereka juga di saat mereka juga memasuki aktivitas mereka di hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.